Heyong, seorang penilai watak, pernah berkata, Wow, anak ini akan menjadi orang besar. Dalam masa damai, dia bisa menjadi menteri agung. Dalam masa kacau, dia akan menggenggam kekuasaan dan mengguncang dunia. Kata Susau, peramal hebat. Orang yang bisa menyelamatkan dunia adalah kamu. Tapi, orang yang bisa menghancurkan dunia juga kamu. Kala itu, dalam menghadapi pemberontakan Sorban Kuning, Jenderal Besar He Jin menurunkan perintah kepada jenderal-jenderal utama seperti Su Jun, Huang Fusong, dan Lu Si untuk berbagi wilayah dalam menghadapi pemberontakan. Ia juga memerintahkan ke seluruh wilayah untuk mengerahkan bala bantuan, baik pengangkatan pemimpin-pemimpin baru maupun sukarelawan. dengan cepat, maklumat dari pusat menyebar ke seluruh negeri dan mengundang banyak orang berjiwa patriot untuk bergabung, termasuk di antaranya Liu Bei, juga Sun Jian. Sementara itu, di pusat, seorang muda berpangkat Kapten Penjaga Utara Kota Loyang dipromosikan menjadi Kapten Berkuda dan Infanteri untuk diperbantukan melawan pemberontakan Sorban Kuning. Ketika menjabat sebagai Kapten Penjaga Utara, pemuda ini menerapkan hukum secara sangat keras, bahkan kepada orang-orang berkuasa. Salah satu kisah terkenal, ia memerintahkan menghukum mati seorang kasim istana karena melanggar aturan jam malam, tanpa rasa takut pada konsekuensi politik. Tindakan ini membuat banyak orang segan dan menganggap sebagai sosok yang berani dan tegas menegakkan hukum, tapi juga membuatnya tidak disukai pihak istana yang korup. Namanya Cao Cao. Ayahnya adalah Shah Hao Song, seorang pejabat kelas menengah di ibu kota Loyang, yang kemudian berganti nama marga menjadi Cao Song karena diangkat anak oleh Cao Teng, seorang sida-sida jujur dan berkedudukan tinggi di istana. Sebagai Kapten Berkuda dan Infanteri, Cao Cao membawahi 5.000 orang pasukan. Ia bergerak dan menekan pemberontak di wilayah timur, terutama di Yingchuan dan sekitarnya. Pada awalnya, orang-orang meremehkan dia karena usia yang masih sangat muda, sekitar 29 tahun pada saat itu. Namun, Cao Cao mampu menepis semua keraguan-raguan itu dengan kemampuannya. Dia seorang pemimpin yang cerdik, taktis, dan kejam. Dia tidak mengizinkan anak buahnya menjarah ketika menang perang dan hukuman pindah alam bagi yang berani coba-coba untuk mengabaikan perintahnya. Atas inisiatif sendiri, Cao Cao pergi ke arah selatan, yaitu ke Nanyang, untuk membantu Huang Fusong dan Su Jun. Bantuannya sangat berarti di sini. Lantas ketika Huang Fusong dan Su Jun berperang di Runan, sekali lagi Cao Cao tanpa diperintahkan datang membantu. Sekali lagi, inisiatifnya ini adalah salah satu penentu kemenangan besar atas pemberontak di sana. Setelah pemberontakan Sorban Kuning dikalahkan, Cao Cao adalah salah satu orang yang mendapat kenaikan pangkat dari istana. Ya, dia bersama dengan He Jin, Huang Fusong, Su Jun, dan Sun Jian dianggap berjasa pada masa itu. Sementara Jenderal Lu Si tidak mendapat promosi karena fitnah dari sida-sida, meski jasanya besar. MVP, Most Valuable Player atau jenderal paling berjasa, jatuh ke tangan Huang Fusong. Mengapa bukan He Jin? Pasti itu yang ada di pikiran kalian, betul? Jawabnya, karena He Jin hanya mengatur dari pusat. Dia tidak turun langsung ke kancah pertempuran yang seharusnya dilakukan oleh seorang jenderal besar untuk menaikkan moral pasukan. Kini Cao Cao bukan pejabat rendahan lagi, walau masih jauh di bawah pangkat He Jin atau Huang Fusong. Dia diangkat menjadi Taiso atau setingkat gubernur di wilayah Dong, ibu kota Puyang. Sedangkan Sun Jian diangkat menjadi Taiso untuk wilayah Changsha. Lalu bagaimana dengan nasib Liu Bei? Setelah meletakkan jabatan di Angsi karena perseteruan dengan seorang pejabat pemerintahan, Liu Bei hanya berkelana ke sana kemari bersama 2 orang saudaranya untuk membantu pemerintah setempat dalam membasmi sisa-sisa pemberontakan Sorban Kuning. Dia hidup sederhana, kalau tidak boleh dikatakan miskin.
Dia tidak punya wilayah sama sekali. Ya, begitulah nasibnya, kalah jauh dibanding kedua rivalnya kelak.